dari 100% masyarakat Indonesia yang sudah punya hak pilih, dan ketika kita tanyakan apakah dia termasuk warga Nahdien, 36% dari masyarakat Indonesia yang sudah punya hak pilih mengaku mereka NU. Variabel NU ini penting untuk menjadi pertimbangan. Dan uniknya Mbak Festi, setelah saya lihat komposisinya, dari 100%, dari 36% pemilih NU tadi itu hampir 50%-nya tertumpuk di 3 provinsi. Di gerakan masa kultural Pak Mahfud lebih unggul, tapi di struktural PKB Caimin lebih unggul. Nah, bagi siapa nanti yang akan bisa memainkan ini secara baik, itu akan bisa mengambil ceruk yang lebih leluasa. Pertanyaannya, Pak Prabowo di mana? Dalam perebutan kue NU yang 73 juta ini. Baik pemirsa, untuk mengupas lebih dalam terkait dinamika politik saat ini, sudah bergabung bersama kami Bapak Abdul Hakim selaku pengamat politik. Selamat malam Pak Abdul. Selamat malam Mbak Siti. Sebelumnya terima kasih banyak Pak Abdul telah berkenan hadir ke studio Garuda TV untuk berdiskusi di laporan 8 malam. Pak Abdul, ini kan kita lagi banyak sekali nih, baru-baru ini ada deklarasi dari pasangan baru gitu ya, sudah diumumkan juga siapa cawapresnya. Dan terkait adanya penunjukan Mahfud MD ini sebagai cawapres dari Ganjar Pranowo. Artinya itu hanya tersisa Prabowo Subianto yang belum menunjukkan siapa cawapresnya. Kira-kira sosok atau figur seperti apa yang cocok untuk mendampingi Prabowo Subianto? Ya, dalam beberapa hari ke depan, yang akan capres yang akan belum memiliki pasangan tinggal Pak Prabowo. Kita tahu Mas Anies Baswedan sudah berpasangan dengan Caimin. Kemudian tadi siang Ganjar Pranowo memilih, akhirnya melakukan pilihan, Bu Mega memilih Mahfud MD sebagai cawapres. Prabowo siapa? Kalau kita lihat dari nama-nama yang beredar terakhir, bahwa Pak Prabowo sudah memiliki beberapa alternatif list nama yang kalau kita ranking ada yang di atas, ada yang di bawah. Kita tahu santer terdengar pada beberapa pekan terakhir nama Mas Gibran berada di urutan pertama. Tapi selain Mas Gibran yang banyak dideklarasikan didukung oleh berbagai ormas dan beberapa parpol pendukung KIM, termasuk PBB dan lain-lainnya sudah akan mendukung. Di ranking kedua itu ada nama Pak Erick Thohir yang diusulkan oleh Partai Amanat Nasional. Di ranking ketiga ada nama Ibu Khofifah Indar Parawansa. Dia disokong oleh Partai Demokrat. Kemudian di urutan berikutnya ada nama Pak Yusril Iza Mahendra yang didorong oleh PBB dan Pak Erlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Tapi di antara ketiganya ini saya melihat agak cukup unik capres yang akan berkontestasi di 2024 ini dalam kriteria memilih cawapresnya. Beberapa hal untuk bisa mengarungi kontestasi, pemilihan cawapres ini diprioritaskan terhadap pertimbangan bisa memenuhi presidensial threshold. Seperti yang dilakukan oleh Anies Baswedan dan Caimin. Karena Nasdem dengan PKB yang sama-sama dapat 10% kursi parlemen sudah cukup untuk bisa mendaftarkan diri dan rencananya katanya besok akan mendaftarkan diri KPU. Nah, tapi untuk tingkat elektoral terkini berdasarkan hasil survei tidak dijadikan pertimbangan sama sekali oleh capres 3 yang akan memilih wakilnya. Kita lihat dalam konteks elektabilitas nama cawapres yang sudah dipilih, Caimin misalnya, sebetulnya masih ada nama-nama yang ada di atasnya. Demikian pula Pak Mahfud. Kita ambil contoh untuk nama dengan tingkat elektabilitas baik di atas Pak Mahfud dan Caimin. Di sana ada yang paling tinggi itu dalam deteksi saya dalam 9-10 bulan terakhir, nama Ridwan Kamil sebetulnya yang paling memiliki tingkat eleksi baik dalam posisi cawapres. Disusul kemudian saling bergantian ada Sandiaga Uno, kemudian ada Agus Harimurti Yudhoyono, kemudian mungkin apakah Pak Erick yang juga sudah memiliki elektabilitas akan dipilih Pak Prabowo, tapi sepertinya ini tidak menjadi rujukan untuk Pak Prabowo memilih. Nah, yang menarik adalah 3 cawapres ini sepertinya akan menjadikan variabel sosok cawapres yang mampu nanti memberikan efek unggah terhadap elektabilitas terkait perlengkapan, meskipun secara elektoral saat ini berdasarkan survei
belum begitu mapan gitu. Mas Gibran, Pak Mahfud, dan Caimin untuk kita adu dalam posisi cawapres, mereka masih ada di urutan 5 ke bawah gitu. Baik. Yang masih berada di bawah misalnya Ridwan Kamil, Sandiaga Uno, AHY, dan beberapa nama lainnya. Nah ini cukup menarik untuk pemilihan cawapres ini. Dan Pak Prabowo sepertinya juga tidak akan menjadikan variabel tingkat elektabilitas cawapres tertinggi yang akan dipilih oleh pasangan dalam menghadapi kontestasi 2024. Oke, artinya dengan adanya deklarasi pasangan ini, apakah akan membuat potensi dari cawapres yang dipilih Prabowo ini jadi berkurang atau seperti apa? Kalau saya melihat sepertinya Pak Prabowo akan mengambil pertimbangan meskipun tingkat eleksi saat ini cawapres yang akan dipilih belum begitu mapan, tapi ketika ia dianggap memiliki perlengkapan yang mumpuni dalam rangka mengarungi kontestasi, kayaknya itu pertimbangan utamanya. Oke, baik. Pak Abdul, ini kan ada Mahfud dan juga Ganjar Pranowo. Keduanya juga pasti memiliki pendukungnya masing-masing gitu kan. Menurut analisa dari Mas Abdul sendiri ini, Mahfud MD ini kuatnya di bagian mana, dan juga Ganjar Pranowo juga kuatnya di mananya untuk pendukungnya, dan juga kalau misalnya bergabung, apakah akan ada spot-spot yang harus diisi oleh PDIP? Dan apakah nantinya Jawa Timur juga akan terbelah? Karena kan mengingat Prabowo Subianto juga cukup kuat ya di Jawa Timur. Nah ini cukup menarik. Saya melihat meskipun tingkat elektoral Pak Mahfud ini masih ada di bawah dibandingkan nama-nama yang lain, tapi saya melihat ada 4 perkara kenapa Pak Mahfud itu dipilih. Nomor 1, saya melihat Pak Mahfud ini... Itu banyak bertanya-tanya, itu behind the scene seperti apa sih? Nah ini gitu kan? kita coba ulas satu-satu. Ada 4 perkara yang menurut saya menjadi pertimbangan PDIP, asumsi saya dan analisis saya. Nomor 1, karena Pak Mahfud ini dipandang berpengalaman. Pak Mahfud ini sosok yang pernah menduduki jabatan strategis di 3 lembaga trias politika. Dia pernah duduk jabatan legislatif jadi anggota DPR, kemudian dia pernah menjadi duduk di yudikatif untuk jadi salah satu hakim Mahkamah Konstitusi, bahkan dia ketuanya gitu. Kemudian yang ketiga, dia pernah duduk di sisi eksekutif. 2 kali dia di posisi presiden berbeda, duduk di posisi strategis. Di era Gus Dur, Pak Mahfud ini salah satu yang menjadi perwakilan sipil pertama yang duduk di Menteri Pertahanan. Kemudian di era Pak Jokowi juga beberapa jabatan strategis selain Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, dia sering melakukan pergantian PLT untuk posisi-posisi menteri yang ditinggalkan. Nah pengalaman ini tentu akan membuat pelengkap bagi Mas Ganjar yang pengalamannya baru di 2 sektor. Pengalamannya baru di legislatif dan kepala daerah. Betul. Nah, perkara kedua yang saya analisis kenapa Pak Mahfud yang kemudian dipilih untuk jadi wapres, kenapa Pak Mahfud ini secara intelektual mapan ya. Mapan, dan yang paling penting Pak Mahfud memiliki tingkat retorika di atas rata-rata. Itu kenapa tadi ketika mengumumkan Bu Mega bilang, tolong saya dibantuin ketika melakukan statement tentang kebijakan. Karena ketika tadi Bu Mega ngomong masalah hukum, saya ini sering dibully. Maka Pak Mahfud bantu saya ya gitu. Nah perkara ketiga, Pak Mahfud ini yang paling utama karena dia NU. Nah variabel NU ini yang menurut asumsi saya menjadi pilihan terakhir dan pertimbangan utama Bu Mega untuk memilih Mahfud MD dipasangkan dengan Pak Ganjar Pranowo. Karena ini nanti akan bisa menutup celah yang dimiliki oleh Ganjar Pranowo. Dan artinya juga kan yang mana seharusnya orang-orang tuh menyangkanya akan berpasangan dengan Sandiaga Uno gitu ya. Tiba-tiba terpilihlah Pak Mahfud MD seperti itu. Apakah Nahdien ini, suara dari Nahdien ini bisa menjadi penentu? Ya, nah ini menariknya ya. Tadi sebut kok bisa ini 2 pasangan ini latar belakangnya sama gitu. Kenapa NU begitu penting setiap pilpres di Indonesia selalu menjadi rebutan? Karena ada beberapa perkara. NU, survei saya terakhir, dari 100% masyarakat Indonesia yang sudah punya hak pilih, dan ketika kita tanyakan apakah dia termasuk warga Nahdien, 36% dari masyarakat Indonesia yang sudah punya hak pilih mengaku mereka NU. 36%. 36% ini kalau kita konversi dengan DPT 2024 yang jumlahnya 204.800.000-an itu, berarti angka 36% ini setara dengan 73 juta pemilih.
Bayangkan, angka 73 juta pemilih ini tentu pangsa yang sangat menarik dan harus dikelola secara baik oleh masing-masing capres yang akan berkontestasi. Kita tahu Pilpres itu selalu menyediakan satu kursi, winner take all. Itu sebabnya semua capres akan menggunakan mass marketing, dan salah satu yang menjadi variabel utama kenapa NU selalu menjadi rebutan. Mass marketing, seperti apa itu? Mass marketing itu artinya begini, ketika kandidat akan masuk ke arena kompetisi ini, maka dia tidak boleh lagi memilih-milih ceruk mana yang harus dimasukin. Oke. 100% semua jenis demografi harus dimasukin, karena Pilpres kursinya cuma satu. Hanya satu yang diperebutkan, dan satu ini akan merengkuh semua kemenangan, mengklaim semua kemenangan yang akan diperoleh. Istilahnya winner take all. Mass marketing agak cukup berbeda jika kemudian kita maju menjadi pileg. Kalau pileg jumlah kursinya banyak. Misalnya satu dapil ada 10, ada 3 sampai 10 kursi. Ini kita dalam melakukan kampanye politik masih bisa segmented. Kita bisa memilih ceruk mana yang harus kita masukin, mana yang tidak harus kita masukin. Tapi untuk konteks Pilpres ini tidak bisa lagi dilakukan. Semua ceruk, apalagi dengan pemilih gemuk, mau tidak mau, semua capres akan berlomba-lomba melakukan penetrasi ke area itu, karena jaminan kemenangan sesuai undang-undang 50% plus 1. Bayangkan, pemilih NU 36%. Nah, melihat manisnya pangsa dari kaum Nahdien yang jumlahnya hampir 73 juta lebih ini, inilah kenapa variabel NU selalu menjadi pertimbangan utama bagi masing-masing capres untuk diperebutkan. Jadi artinya ketika ada kontestasi Pilpres seperti ini pasti merapat ke NU gitu? Ya, seperti apa? Betul. Kita coba lihat 2019, Pak Jokowi kemarin ketika akan maju di periode kedua melawan Pak Prabowo dengan Mas Sandi, variabel utama yang dipertimbangkan oleh Pak Jokowi adalah wakilnya harus dari kalangan NU. Kenapa? 73 juta jiwa pemilih. Betul. Kemudian awalnya Pak Mahfud MD, tapi kemudian karena NU pada saat itu tidak terwakili di Pak Prabowo dan Mas Sandi, siapapun nama yang bisa mewakili NU, akhirnya Pak Ma'ruf Amin yang secara tingkat elektoral tidak begitu memadai, tetap dipilih Pak Jokowi. Dan apa yang terjadi? Akhirnya di kontestasi 2019, Pak Prabowo mengalami kekalahan. Variabel NU ini penting untuk menjadi pertimbangan. Dan uniknya Mbak Festi, setelah saya lihat komposisinya, dari 100%, dari 36% pemilih NU tadi itu hampir 50%-nya tertumpuk di 3 provinsi. Baik. Adanya Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Yang terbesar penganut NU ada di Jawa Timur, 20%, di Jawa Barat 17%, dan di Jawa Tengah 13%. Di antara 3 provinsi ini memang Jawa Tengah penganut NU di bawah. Sisanya 6%-nya itu terdistribusi di Pulau Jawa selain 3 provinsi ini. Nah, inilah yang menjadi jawaban kenapa NU selalu diperebutkan. Uniknya lagi, yang mengaku dirinya NU 28% ada di Pulau Sumatera. Padahal secara DPT hampir 80% DPT kita itu ada terkumpul di Jawa, Bali, dan Sumatera. Nah, inilah jawaban kenapa NU itu selalu diperebutkan ketika kontestasi Pilpres akan dihelat. Betul. Oke, Mas Abdul, ini kita terkait Pilpres hari ini kan ya, untuk pendaftaran besok. Jadi ini hitung-hitungannya seperti apa nih? Untuk bisa lebih mendapatkan suara, apakah Pak Prabowo ini harus bertarung di Jawa Timur atau justru malah milih Gibran dari Jawa Tengah? Nah, sebelum kita jawab itu, biar ada prolog dan nanti kita ketemu konteksnya, saya akan urai dulu bentuk DPT kita. Oke, baik, silakan. Dari 204.800.000-an DPT, uniknya Mbak Festi, setelah saya lihat komposisinya, 47% itu terkonsentrasi di 3 provinsi juga. 17% di Jawa Barat, 15% Jawa Timur, dan 14% Jawa Tengah. 3 ini kalau kita gabungkan, 47% pemilih kita ada di 3 provinsi. Kalau kita rentangkan lebih luas, DPT kita hampir sekitar 58% terkonsentrasi di Jawa dan Bali. Betul. 21%-nya ada di Sumatera. Sisanya ada tersebar di Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Maluku, Kepulauan Nusa Tenggara, dan Papua. Nah, melihat komposisi ini, kalau kita lihat kenapa kemudian
Mas Anies itu milih Caimin. Ceruk pemilih terbesar kedua ada Jawa Timur. Anies Baswedan secara geopolitik lemah di Jawa Timur. Maka itu kenapa ketika hadir Caimin tidak pikir panjang lagi. Satu, untuk memenuhi ambang batas PT 20% terpenuhi, sekaligus bisa menutup celah Anies di Jawa Timur. Pertanyaan kedua, kenapa kemudian Ganjar Pranowo memilih Pak Mahfud? Sama. Pak Ganjar secara elektoral kuat di Jawa Tengah dan agak cukup lemah di Jawa Timur. Itu kenapa kemudian untuk menutup celah di provinsi dengan komposisi pemilih terbesar kedua itu berharap diisi oleh Mahfud MD. Kenapa tadi? Itu sebabnya tadi Mahfud MD ketika deklarasi sudah memakai baju hijau, gitu, yang merepresentasikan NU. Nah, pertanyaannya Pak Prabowo gimana? Kalau kita analisis, Pak Prabowo itu sudah kuat di Jawa Timur, Jawa Timur, Madura, dan Jawa Barat. Betul. Tapi Pak Prabowo memiliki PR serius di Jawa Tengah. Nah, seandainya nanti Pak Prabowo ini akan memilih wakil dari NU, tentu nanti pertarungan tertumpuk ada di Jawa Timur. Jawa Tengah, Pak Ganjar nggak punya pembanding. Nanti dia bisa leading. Jumlah DPT-nya 14%. Tentu kalkulasi yang saya membayangkan yang ada di Pak Prabowo adalah memberikan pembanding kepada Pak Ganjar di Jawa Tengah, plus nanti, asumsi saya ini, akan menunjuk salah satu perwakilan dari NU untuk menjadi atau duduk di tim pemenangan nasional. Misalnya ada nama Bu Khofifah Indar Parawansa, misalnya, saya yakin sepertinya akan diupayakan untuk misalnya menjadi masuk dalam tim pemenangan nasional. Nah, pertanyaannya siapa yang akan dipilih? Di antara 5 tadi capres yang saya sebutkan, siapa yang paling memiliki peluang untuk bisa memberikan pembanding Ganjar di Jawa Tengah? Apakah Pak Erik? Apakah Pak Erik? Apakah Bu Khofifah? Apakah Pak Yusril? Ataukah apakah Pak Erlangga? Iya. Nah, dari komposisi analisis ini, saya cukup meyakini pilihannya terhadap Gibran Rakabuming. Kenapa? Memang secara personal Gibran elektoralnya sebagai cawapres saat ini belum memadai. Tapi itu analisis pertama saya tadi. Kenapa? Sepertinya rujukan tingkat elektabilitas untuk memilih cawapres ini tidak akan dipakai oleh Pak Prabowo. Karena Pak Gibran memiliki perlengkapan yang cukup memadai untuk mengarungi kontestasi di 2024. Nah, yang menjadi PR serius, NU diwakili oleh siapa di Pak Prabowo? Karena nanti saya membayangkan, jika ini 2 putaran, tiba-tiba kemudian Pak Prabowo masuk, dan salah satu di antaranya tereliminasi, Pak Prabowo nggak punya perwakilan dari NU, tiba-tiba yang kalah tidak mau gabung sama Pak Prabowo, ini juga menjadi PR serius. Jadi artinya kalau tadi yang dipaparkan oleh Pak Abdul, kalau begitu Gibran ini memiliki peluang yang cukup besar dong untuk bisa menjadi cawapresnya Prabowo. Sejauh ini karena kan melihat kubu dari Prabowo Subianto ini kan dikelilingi oleh partai-partai yang besar dan juga yang potensial di dalamnya. Nah, merujuk ini, melihat fakta dan indikator politik yang ada, sepertinya pilihan Pak Prabowo tidak jauh-jauh dari Mas Gibran. Iya. Kita lihat, kalau kita lihat fakta politiknya begitu. PSI, ketika Pak Prabowo melakukan deklarasi dukungan oleh parpol-parpol selain Gerindra, PSI selalu hadir. Kita tahu bahwa ketika sebelum Kaisang dijadi ketua umum, ketua sebelumnya, Giring, mengatakan saya akan mengembalikan partai ini kepada pemiliknya. Dari kalimat itu tiba-tiba yang jadi ketua umum, Mas Kaisang yang baru 2 hari jadi kader, langsung didalot menjadi ketua umum. Artinya PSI ini memang sudah disetting oleh Pak Jokowi sebagai kendaraan politik menghadapi 2024. Itu indikator pertama. Indikator fakta politik kedua, banyak relawan yang saat ini mendeklarasikan mendukung Pak Prabowo adalah mereka yang punya kedekatan dengan Pak Jokowi. Kemarin kita lihat Projo, yang awalnya melakukan kegiatan di Senayan, setelah Pak Jokowi pergi, rame-rame pergi ke Kartanegara, dan ketua umum Projonya, Pak Budi Ari, mendeklarasikan diri Pak Prabowo sebagai calon presiden yang akan didukung.
Di acara itu pula Pak Jokowi juga sudah memberikan sinyalemen dengan memukul gol 8 kali misalnya. Iya. Nah, melihat fakta-fakta politik ini sepertinya untuk pilihan cawapres di antara 5 nama yang beredar itu ranking pertamanya ada di Gibran Rakabuming. Mungkin kemudian kalau ada konstelasi di ranking kedua ada Pak Erick Thohir. Yang menariknya tadi ketika pada saat deklarasi Ganjar itu Gibran Rakabuming Raka dan Jokowi pun tidak hadir pada saat acara tersebut atau deklarasi tersebut dikarenakan adanya kunjungan kerja ke luar negeri. Anda menganalisisnya seperti apa dengan kejadian ini? Ya mungkin ini mengingatkan Gibran juga ada panggilan juga kan ke DPP PDI. Katanya kabarnya itu untuk melakukan pembicaraan sesama kader. Apakah betul itu akan membicarakan sesama kader atau ada hal mungkin yang diisukan sanksi? Nah, ini malah saya melihat indikator politik sebagai rujukan Pak Jokowi, Pak Prabowo lebih cenderung ke Mas Gibran akan menjadi lebih jelas gitu. Ini bukan tanpa sebab Pak Jokowi tiba-tiba pengumuman cawapres oleh PDIP, tapi Pak Jokowi nggak ada di tempat. Yang kedua, yang menarik nih, Mas Gibran ini sebetulnya hari ini kan dipanggil oleh DPP PDIP. Betul. Kenapa kemudian dibatalkan? Hanya gara-gara deklarasi. Harusnya kan suruh hadir sekalian. Oh iya nih. Betul. Kenapa harus kemudian Iya, dan kabarnya juga Gibran ini tidak diundang pada deklarasi tersebut. Nah, kalau kita lihat bahwa Mas Gibran diundang sebagai untuk melakukan klarifikasi terkait dengan isu yang akan dipinang oleh Pak Prabowo, akan dimintain klarifikasinya. Tapi pada hari ini kemudian tiba-tiba dibatalkan, tapi diganti acara DPP untuk mengumumkan cawapres dari Mas Ganjar. Oke, Mas Abdul mungkin terakhir ya. Ini kan hari ini dengan deklarasinya dua pasangan hari ini gitu ya Mas Abdul, melihat dari sisi artinya sudah ada 2 cawapres yang sama-sama bertarung di Jawa Timur. Ada Mahfud MD dan juga Gus Imin. Kira-kira menurut analisa Mas Abdul, siapa sih yang memiliki pengaruh yang lebih baik? Caimin dan Mahfud MD memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Caimin di struktural PKB yang mayoritas basis pemilihnya adalah Nahdlatul Ulama cukup kuat. Pendiri-pendiri PKB ada bergabung sama Caimin saat ini. Meskipun secara elektoral pribadi untuk menjadi cawapres masih belum memadai. Caimin selama ini merawat dengan baik struktural PKB dan Kiai-Kiai NU, dan ini menjadi kekuatan tersendiri dari Caimin. Persoalannya di tingkat grassroots belum begitu memadai tingkat elektoral dari Caimin. Untuk Pak Mahfud MD sebaliknya, di struktural Pak Mahfud MD belum begitu kuat. Bahkan Kiai Said dulu pernah bilang bahwa sebetulnya Mahfud MD ini bukan kader NU, karena secara struktural di PBNU Pak Mahfud ini belum pernah menduduki jabatan struktural, kecuali di PKB, karena Pak Mahfud ini pernah menjadi anggota DPR RI dari Partai Kebangkitan Bangsa sebelum Caimin memimpin. Nah, 2 kelemahan dan kelebihan masing-masing tentu ini akan saling mengambil ceruknya masing-masing. Di gerakan masa kultural Pak Mahfud lebih unggul, tapi di struktural PKB Caimin lebih unggul. Nah, siapa nanti yang akan bisa memainkan ini secara baik, itu akan bisa mengambil ceruk yang lebih leluasa. Pertanyaannya, Pak Prabowo di mana? Dalam perebutan kue NU yang 73 juta ini. Betul. Jadi artinya mungkin dari kedua cawapres ini saat ini masih seimbang lah ya untuk kekurangan dan juga kelebihan seperti itu ya. Baik, terima kasih banyak Mas Abdul telah berdiskusi bersama kami di Laporan 8 Malam. Terima kasih banyak Mas Abdul, selamat malam. Terima kasih Mbak Betty, selamat malam.